Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada malam hari ini kita boleh dipertemukan lagi lewat renungan harian Gereja Toraja Jemaat Ebenezer Selili. Mari Bapak Ibu, kita tinggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita hanya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian, terima kasih Tuhan. Betapa baiknya Tuhan, kecapkan dan nikmati kasih-Nya, setianya takkan pernah berubah, pemeliharaannya sempurna. Apa yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Yang tak pernah dilihat dan tak pernah didengar, yang tak pernah timbul dalam hati kita, semua disediakannya bagi kita semua yang mengasihi Dia. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Nyata ya Tuhan, pada malam hari ini Engkau kembali pertemukan kami lewat renungan harian. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berkati setiap hati kami, kiranya firman-Mu ini dapat menjadi kekuatan baru di dalam kehidupan kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan membentangkannya. Berkati ia, kiranya ia dapat berkata sesuai dan seturut kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Bapa. Haleluya. Amin. Ya, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Wahyu 3 ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku. Maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin.
tekun dalam penantian, maka ritutu mak tayan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menantikan sesuatu, maka hati kita berdebar-debar. Dan ketika yang dinantikan tak kunjung datang, biasa orang sudah mulai marah, sudah mulai kecewa, dan lain-lain. Namun saudara-saudara, bahwa ketekunan dalam penantian itu penting, terutama dalam hubungan kita dengan Sang Pencipta kita. Saudara-saudara, orang yang tekun dalam penantian, terlebih dalam menantikan karya Tuhan dalam hidupnya, janji Tuhan sungguh jelas, saudara. Ayat 10 pembacaan kita, saudara. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Saudara-saudara, buah dari penantian itu ada ketika kita setia. Ya, jangankan menanti Tuhan, saudara, menanti Sang Kekasih, ya ayo ya, ada buahnya. Tapi kalau tidak setia, ya bisa jadi bahwa kita akan kehilangan kekasih hati kita dengan Tuhan, saudara. Apa Tuhan katakan kalau kita setia dalam penantian itu? Janji Tuhan jelas, Dia akan melindungi orang yang setia dari pencobaan-pencobaan dunia ini. Bukankah, saudara, bahwa setiap kali kita berdoa mohon perlindungan dari Tuhan untuk mendapatkan itu, janji Tuhan itu jelas, Dia akan melindungi orang-orang yang setia dalam penantian akan Tuhan itu sendiri. Orang yang bertahan dalam penantian itu dan tidak menyangkal namanya, artinya dia tetap kokoh memegang iman kepada Yesus Kristus. Janji Tuhan jelas, saudara. Karena itu dalam ayat 8 juga dikatakan bahwa Aku tahu segala pekerjaanmu. Tuhan tahu, saudara, segala pekerjaan kita. Karena itu bermain musik, menyanyi, memuji Tuhan, ya, menata ruangan, hal-hal kecil, saudara. Tapi kita harus yakin bahwa Tuhan tahu itu. Tim multimedia mungkin yang kita lihat bahwa di depan kita itu sederhana banget, tapi mereka berjam-jam mengerjakannya, saudara. Kelelahanmu, saudara-saudaraku, tidak akan berlalu begitu saja. Janji Tuhan jelas saat ini. Aku tahu segala pekerjaanmu. Karena itu, selagi hari masih siang, mari kita bekerja, saudara. Bekerja untuk pekerjaan Tuhan lebih luar biasa lagi. Dan karena itulah, tetaplah bertahan. Mungkin dalam pekerjaan kita untuk Tuhan itu mungkin tidak mendapatkan apresiasi, mungkin tidak mendapatkan juga pengakuan, tidak masalah. Orang pekerjaan kita dicatat kok oleh Tuhan. Jadi mari terus bekerja. Kita menantikannya dan kita akan dipelihara oleh Tuhan. Jemaat Philadelphia, saudara, Tuhan memujinya, malaikat memujinya, bahwa mereka tetap setia. Mereka loh masih muda, jemaat yang masih muda, tapi mereka itu setia dalam penantian. Saudara-saudara, bagaimana dengan kehidupan kita semua? Adakah bahwa kita hari demi hari semakin mampu untuk bertahan dalam masa-masa penantian ini? Orang bilang sih, saudara, menanti itu pekerjaan yang sangat membosankan. Tetapi penantian di dalam Tuhan, saudara, tidak sia-sia. Mungkin kita menanti, saudara, kapan ya seperti kami ini dulu? Kapan ya Tuhan kami mau satu pulau dengan bapaknya kembali? Kapan ya bisa ngumpul dengan keluarga? Apakah saya nanti pensiun baru bisa ngumpul dengan suami? Bagi banyak orang itu kesia-siaan, saudara. Namun doakan kami supaya tetap bertahan. Saudara-saudara, ketika kita tetap setia menantikan Tuhan, maka Dia pun akan menunjukkan kepada kita
kasih-Nya, penyertaan-Nya. Memang kemampuan kita terbatas, saudara, kalau kita mengandalkan kemampuan diri kita saja. Tapi kalau Tuhan yang memampukan kita, apa sih yang tidak? Tuhan menegaskan di dalam ayat 7 dan ayat 8 bahwa Dia mampu untuk membuka pintu. Dia mempunyai kunci, saudara. Kunci Daud. Artinya bahwa Dia jugalah yang akan terus menolong kita, membela kita, menghadapi tekanan ketika kita berada dalam penantian ini. Karena itu, saudara, macam-macam tekanan dalam penantian akan datang. Namun yakinlah, juru kunci yang sesungguhnya akan membuka pintu buat kita, akan membawa kita kepada kerajaan-Nya. Karena itu, apapun yang terjadi dalam dunia ini, godaan seberat apapun, tetap setia menantikan kedatangan-Nya. Amin. Tetaplah setia, biarkanlah Tuhan menyenggara di dalam kehidupan kita. Nyanyian rohani 128 ayatnya yang pertama. Biarkan dan melindungi hidupmu ketika tiba gara-gara bahaya hendak menempuh. Ajaiblah pertolongan-Nya yang diberinya segera. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Terima kasih Bapa, firman-Mu datang kepada kami. Biarlah kami terus menantikan Engkau di dalam kehidupan kami dan tetap setia. Karena kami sungguh yakin dengan janji-Mu kepada kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini. Kiranya Tuhan, Engkau pun akan terus memberkati mereka di sepanjang kehidupan ini. Mereka menjadi orang-orang yang tetap kokoh, tetap setia mengiring Tuhan. Kami berdoa untuk setiap pekerjaan-pekerjaan atau usaha yang mereka tekuni. Tuhan menolong, Tuhan memampukan. Juga yang masih mencari pekerjaan, Tuhan yang akan membuka kemungkinan yang terbaik bagi mereka. Bapa di sorga, kami datang berdoa ya Tuhan, mengucap syukur bersama dengan kekasih kami Bapak Asen Mayung atas hari ulang tahun yang ke-52 tahun saat ini. Tuhan memberkati kekasih kami Bapak Asen Mayung dalam tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga dalam pekerjaannya. Juga kami bersuka cita atas perjalanan perkawinan kekasih kami Bapak Eko Priyadi bersama Ibu Yuliana Bara. Terima kasih Tuhan sudah menyertai dalam perjalanan waktu 8 tahun. Tuhan terus menjadi nahkoda rumah tangga mereka. Dalam tangan Tuhan kami membawa orang tua kami, neneknya Payola, Bapak Simon Bato, bahkan juga Tuhan kekasih kami Ibu Yuliana Matana, Ibu Purayan Sianipar, bahkan mamanya Eria. Kiranya Tuhan Engkau memberkati Ibu Rombe Asa, biarlah Tuhan yang akan memulihkan kesehatan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, kami bawa semua anak-anak kami, generasi muda kami. Tuhan jaga, Tuhan peliharakan kehidupan mereka semua. Orang-orang tua kami juga Tuhan, yang ada bersama dengan kami maupun ada di tempat-tempat lain, di kampung halaman, di kota-kota lain. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkati, menyertai orang tua kami. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Bapa, kami bawa syafaat kami malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.